إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. ويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد آمين. اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين يا رب العالمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وينقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أفحمنا أن نقيم الاجتماع والاتحاد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسلنا إلى سبيل الرشاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam Allah selalu tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya. Sebagai khatib selalu berwasiat untuk khatib sendiri dan juga untuk jamaah sekalian, marilah kita maksimalkan ikhtiar dan upaya kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Hadirin jamaah Masjid Al-Madani yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan telah meninggalkan kita 2 Jumat yang lalu.
Sekarang berarti sudah tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah. Suasana bulan puasa masih terasa, kondisional bulan Ramadan masih terasa pada kita bagaimana al-imsaku 'anil muftirat minal akli wasyarbi wal jima, menahan diri kita pada jam-jam seperti sekarang ini, menahan lapar, haus dan dahaga dan lain sebagainya, itu dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu ibadah puasa itu seseorang itu puasa atau tidak, karena itu hakikatnya adalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena karakteristik atau khosais puasa itu yang bernama rukun Islam yang bernama puasa beda dengan ibadah haji. Ibadah haji terasa dan terlihat sekali gerakannya. Orang mau berangkat ibadah haji harus daftar dulu ke bank penerima setoran haji 25 juta. Lalu pelunasan haji tahun ini saja itu pelunasannya 32.785.000 sekian. Jadi kalau diakumulasikan pelunas sejak kita daftar sampai dengan pelunasan kurang lebih 58.700.000 rupiah untuk bipih biaya ibadah haji tahun ini per orang itu. Jadi kita hanya bayar 60%-nya saja. Jadi yang 40%-nya itu di handle. Jadi dari uang yang kita simpan itu kalau real hajinya itu sekitar 93 juta rupiah. Kalau kita mau membelinya, itu pembimbing itu per 135 orang mau berangkat pembimbingnya harus beli seperti itu. Terlihat sekali setorannya, pelunasannya ketika diantarkan orang sekampung yang berangkat pasutri, pasangan suami istri, yang menghantarkannya 3 bus, yang menghantarkannya 2 bus, yang menghantarkannya 5 bus. Saya sudah 20 tahun jadi panitia haji di Kota Bandung. Itu kalau yang daftarnya jamaah hajinya itu dari Cigonewah, pasti yang antarnya itu dia 2 sampai 3 bus. Padahal yang berangkatnya cuma 2 orang. Apakah itu kita marahi atau dilarang? Enggak boleh, biarkan aja. Itu karena bagian daripada syiar. Itu kalau jadwal jam 2 dini hari itu di Polda, nunggu kedatangan jamaah haji itu dari jam 7 Isya itu mereka sudah standby di sana. Itulah masabah haji. Masabah itu daya tarik hadirin sekalian. Terlihat sekali bagaimana pergerakan haji itu beda dengan ibadah ritual yang bernama ibadah puasa. Berangkat lagi ke Jakarta, berangkat lagi kalau gelombang pertama harus ke Madinah, di pesawat itu 9 jam hadirin sekalian. 9 jam itu 2 kali makan di atas pesawat dan 2 kali snack. Ibu-ibu dari Dayakolot, ibu-ibu dari Ciparai, Majalengka, Majalaya, dari Paseh, diberikan makanan di dalam pesawat. Ibu, ini untuk dimakan. Enggak, ini buat cucu saya, dibekal itu makanan untuk cucunya. Jadi terlihat sekali gerakannya. Nah, hadirin sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa itu susu lumputan. Allah Subhanahu wa taala melalui hadis kursinya yang Rasulullah sampaikan itu mendeskripsikan as-shaumu li wa ana ajzi bik. Puasa itu biar aku yang tahu persis dan aku yang akan memberikan pahala kepada orang yang dikehendakinya. Itulah hebatnya. Makanya orang yang berpuasa itu jangan dikira, jangan semena-mena kita kepada mereka. Karena baik itu anak-anak, perempuan, laki-laki, mereka itu doanya di hadapan Allah dikabulkan. Makanya ketika kita selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa, Qiyamul Ramadan kita laksanakan. Puasa harian, niatnya kita tunaikan. Diakhiri dengan kegiatan zakat fitrah, dilanjutkan dengan kegiatan sholat Idul Fitri, maka dia berhak menyandang Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana tidak, hadirin sekalian, kadang-kadang saya nangis lihat anak-anak didik saya. Jam segini itu, ba'da duhur itu kurang lebih yang pesantren Ramadan di tempat saya itu ada sekitar 7 sampai 80 anak-anak. Usia SD sejatinya ideal anak SD itu kan belum memenuhi syarat. Coba bisa dilihat di dalam kitab fikih gitu ya. Baik itu dalam fikih sunnah maupun dalam sapinah yang mengatur terkait dengan syarat dan rukun puasa. Itu standar syarat rukun puasa, laki-laki itu dewasa. Dewasa laki-laki itu 14 tahun ke atas. Dewasa perempuan itu 9 tahun ke atas. Ketika anak kita usia 10 tahun udah puasa. Hakikatnya mereka itu belum wajib puasa. Jangan disiksa, jangan dimarahi kalau mereka tidak puasa. Karena hakikatnya belum boleh puasa, belum memenuhi syarat. Jam segini haus, lapar, dahaga, perutnya ditekan ke dalam meja. Nah, kamu puasa. Udah berapa hari? Udah 20 hari. Kalau nggak puasa bagaimana, dimarahin sama ayah, sama ibu. Coba. Anak seusia SD, kelas 4, kelas 3, sejatinya ideal itu belum puasa. Tapi ketika dia sanggup puasa, dari hari pertama sampai akhir, itu berarti dia sudah melaksanakan perintah Allah. Hakikatnya Allah yang menguatkan mereka. Syariatnya kita orang tua yang harus memberikan reward, peluk mereka, cium mereka. Ya Allah, anak saya yang kau amanahkan kepadaku ternyata sudah sanggup melaksanakan ibadah puasa, padahal dia belum memenuhi syarat. Jangan dibiarkan begitu saja. Kena antep cenah main pepetasan, tidak boleh. Peluk anak kita, karena itu adalah amanah dari Allah. Hakikatnya Allah yang memberikan kekuatan, syariatnya Bapak dan Ibu-ibu sekalian sebagai orang tua yang telah memberinya makan dan memberinya nutrisi. Nutrisi apa? Semangat. Semangat kepada mereka. Sehingga layak, bukan hanya kita, tapi anak kita layak mendapatkan Idul Fitri. Kembali kepada kesucian hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syariatnya bapak-bapak selaku orang tua yang memberikan spirit kepada mereka. Hadirin jamaah Masjid Al-Madani yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan itu sudah berakhir, sudah hilang di hadapan kita semuanya, ada lagi Rasulullah mencontohkan sebelum kita masuk kepada etalase kehidupan normal kita. Jangan sampai ada lifestyle gaya hidup kita setelah Ramadan jadi mukmak kembali. Maka diaturlah di dalam sunnah Rasul itu, man shoma Ramadan imanan wahtisaban summat ba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang beribadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh rasa iman dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti setahun penuh. Diberes puasa, besok lusanya bulan Syawal tanggal 2, jangan menghabiskan opor dan juga lontong kari semua habis dalam 2 hari, nanti malah sakit. Berarti hakikatnya Rasulullah mencontohkan bahwa temperatur tubuh kita itu masih dalam kondisional puasa. Puasalah 6 hari puasa sunnah. Itu untuk apa? Menormalisasi supaya tubuh kita dalam keadaan baik-baik saja. Luar biasa hadirin sekalian. Inilah intisari daripada bulan puasa itu. Bagaimana kita mengcopy pastekan dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita senang sekali memberi takjil, setiap menjelang maghrib itu orang memberikan makanan ke masjid, itu luar biasa. Nah, bagaimana itu semuanya mewarnai di 11 bulan Ramadan selepas Ramadan berakhir. Bahasa Al-Qur'annya yang Hoti bacakan tadi dalam surah Al-Insyirah ayat terakhir, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kita sudah melaksanakan, mengerjakan, menuntaskan seluruh rangkaian suatu pekerjaan, suatu amal,
Mungkin di situ di dalamnya adalah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, kerjakan, selesaikan, dan tuntaskan pekerjaan yang lain. Itulah buah daripada bulan Ramadan, adalah tetap tidak akan hilang yang bernamanya share, berbagi takjil, share, berbagi makanan, berbagi ilmu, berbagi yang lainnya, kesempatan dengan yang lain. Seperti haji, hakikatnya ibadah haji itu hadirin sekalian, yaitu berbagi kesempatan. Saya selalu sampaikan di kantor saya, di Kementerian Agama Kota Bandung, para pembimbing itu jangan sampai itu 4L lah. Lu lagi. Harus bisa memberikan kesempatan sama yang lain. Dengan memberikan kesempatan yang lain, insya Allah itu menjadi jalan kemabruran. Yang berangkat itu terus sementara yang sudah menunggu puluhan tahun, init keburu tersekat hidupnya oleh jatah qadarullah dari Allah, keburu meninggal. Sampaikan itu, saya selalu keras itu. Artinya apa? Di sini kita juga di tengah-tengah masyarakat yang punya waktu, yang punya ilmu, yang punya finansial. Jangan kita saja yang memberi, yang berangkat umroh. Berikan kesempatan itu kepada orang-orang aktivis masjid yang ada di lingkungan kita, aktivis sosial masyarakat, sehingga mereka juga kemabrurannya, doanya kepada orang yang membiayainya. Saya yakin 100% itu. Karena ada dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Luar biasa sekali, ini hadis Bukhari. Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan, lalu pekerjaan dia itu dilimpahkan kepada orang lain, lalu orang lain mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, dan bukan pahala dari Allah, dan juga berkah doa dari pahala orang yang dia berangkatkan biaya ibadah umrohnya. Luar biasa hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan waktu, kemampuan berikhtiar, kemampuan untuk mengistimbatul ahkam, memutuskan keputusan. Bahasa di kampusnya selalu menyampaikan saya, mengeksekusi. Bahwa kita ini hidup terbatas, tapi pahala Allah tidak ada yang terbatas. Bagaimana kita di tengah-tengah hidup terbatas ini, kita bisa memaksimalkan peran, yaitu berbagi dengan yang lain. Berbagi ilmu, berbagi kesempatan, dan berbagi berwakaf yang lainnya. Insya Allah hidup kita menjadi manfaat, harta kita menjadi barokah, hidup kita menjadi manfaat, maslahat dunia sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'alan nabiyil karim wa rasulis sanadil 'azim wa aradallahumma 'ala arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal 'azima li wa lakum. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان سمع الله. الله أكبر. الله 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 أكبر. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.